Yang ini kan ya, yang kemarin ya. Ya, udah ada kelihatan? Oke. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang belum kita apa kalau ini tugas sih. Ini hapus aja. Ada berapa hal yang belum kita bahas. Nah, untuk menentukan jalur kritis yang kemarin kita lakukan kan seperti ini. Pada saat kapan dikatakan jalur kritis? Pada saat slacknya 0. Ya, artinya apa? Ini kan logikanya, pokoknya ingat saja kalau misalkan saya tanya Bu Adinda, Bu, kapan tugas selesai? Misalkan ya, paling cepat minggu depan, paling lambat minggu depan. Nah, gitu kan? Ada 2 kan? Nah, ini berarti 02 aktivitas A ini paling cepat dikerjakan minggu ke-0 ya. Beresnya paling cepat minggu kedua. Paling lambat dikerjakan minggu ke-0, paling lambat beresnya minggu kedua, gitu kan? Ya. Nah, selisih ini kalau misalkan kita gambar itu kan early start, early finish, late start, late finish. Berarti EF dan LF-nya itu sama. Kalau ini sama, EF dan LF, early dan late-nya, finish-nya itu sama, berarti slack-nya 0. Berarti yang slack-nya 0 itu adalah jalur. Berarti jalur kritisnya adalah A, C, E, G, H. Jalur kritis ini nggak bisa diganggu gugat. Jalur kritis ini berubah, maka penjadwalan akan berubah. Ya, soalnya di sini tidak ada spare waktu. Nah, ini kemarin yang kurang. Dari jalur kritis ini, Anda harus buat rekap seperti ini. Anda harus buat rekap seperti ini. Activity, early start, early finish, late start, late finish. Berarti kan ini ES, EF 02, gitu kan? Yang B 03. Tulis seperti ini. Slack-nya 0 itu apa? Selisih antara EF dan LF. Ya. Nih slack-nya. Nah, ini digunakan untuk apa? Tabel ini. Tabel ini ya, digunakan untuk membuat dan biasanya Gantt chart ini di proyek-proyek pasti ada. Ini suatu chart yang menggambarkan apa yang Anda harus kerjakan. Gantt chart itu bentuknya Anda bisa buat sendiri Gantt chart. Ya. Saya pakai Excel ya. Excel.
ini pekerjaannya per minggu ya. Minggu kan? Kalau buat Gantt chart sederhana, buat Gantt chart sederhana ya. Ini boleh minggu pertama, gitu kan ya? Atau misalkan sekarang tanggal berapa? Tanggal 31 ya? 31 Mei. Oh, 31 Mei itu Mei ya, bukan Mei ya? 31 tambah 7 berapa? 31 berarti tanggal 7 tanggal berapa? 31 berarti tanggal 7 ya? 7 apa tuh? 7 Mei 7 April, Mei, Juni. Berarti di sini 7 Juni. Gitu kan? Nah, ini. Nah, ini kan? Misalkan nih, minggu, kalau kita buat EF, ES, dan EF. Minggu 0, berarti satu ini kan aktivitas A paling cepat dikerjakan 2 minggu, benar nggak? Ya, 2 minggu. Berarti kalau misalkan kita mulai proyeknya sekarang, berarti ini adalah aktivitas A. Berarti akhir. Jadi ini kalau misalkan minggu 1, minggu 2, berarti minggu 2 ini harus beres. Aktivitas B, nah ini kan setelah aktivitas A nih. Aktivitas B itu 0 sampai 3, berarti ini adalah aktivitas B. Kalau kita buat chart seperti ini, simpelnya lah. Nah, kemudian untuk melihat ini, ya selanjutnya apa? Anda lihat dari jaringan kerjanya. Ya. Anda lihat dari jaringan kerja. Setelah A itu C. Setelah A itu C. C itu, lihat, awalnya minggu kedua, akhirnya minggu keempat. Kalau kita early finish dan early start dan early finish. Kita paling cepat kan? Berarti C itu 2, 3, nah, ini C. Kemudian ini lihatnya dari jaringan kerja ya, dari jaringan kerja. Kemudian D setelah A, D setelah A. Tapi D ini dikerjakan mulai minggu ketiga, minggu 1, 2, 3. Sorry. Ini C ini salah C. C itu mulai dari minggu kedua. Minggu kedua berarti akhir ini kan? Ini C. Benar. Akhir minggu kedua kan? Kemudian yang D akhir minggu ketiga. D berapa minggu D? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini D. Dan seterusnya. Ya, ini yang disebut dengan Gantt chart. Nanti saya tunjukkan Gantt chart yang lebih bagus itu menggunakan Pumpkin. Sehingga Anda bisa lihat nih. Ini sebenarnya minggu pertama, minggu kedua, gitu kan ya. Pertama, minggu kedua, dan seterusnya. Berarti kalau misalkan sekarang baru bekerja, oh berarti akhir minggu kedua, aktivitas apa nih yang harus selesai? Aktivitas A dan B. Kalau misalkan kita mau lihat
Aktivitas D itu dimulai pada saat kapan? Pada saat awal minggu keempat. Setelah apa? Anda lihat, setelah pekerjaan apa yang selesai? Setelah pekerjaan B. Nah, membuat Gantt chart ini biasanya di proyek-proyek itu selalu ada. Minimal mandor ini kan untuk melihat pekerjaan apa yang kita lakukan sekarang dan pekerjaan apa yang harus beres, pekerjaan apa yang harus kita lakukan, lihatnya dari Gantt chart. Ya, ini. Nah, setelah itu kita coba sekarang menggunakan PERT, program evaluation review teknik. Ini tambahan yang kemarin. Nanti Gantt chart saya coba pakai POM-PM itu lebih bagus. Tapi intinya seperti itu. Nah, ini tambahan juga untuk mencari jalur kritis bisa juga dibuat seperti ini. Untuk membuat jalur kritis ya, mencari jalur kritis itu ada cara lain. Cara lainnya itu gini. Nanti Anda tinggal teruskan ya. Insert ini kalau gini agak sulit. Ini saya sebutlah 0. And text atau 1 lah, itu 1. 1 kan start. Kemudian 1 itu kita belum apa-apa nih. Yang pertama, kita lihat. A dulu kan, kemudian B. A dulu kan. Dari 0 ke A, dia berapa? 2. Jadi aktivitasnya adalah 2 minggu. Mana tadi? Ke A, kalau misalkan ini 2, dari sini kita buat cara yang lain. Boleh pakai ini, boleh sih. Ini adalah 012, silahkan Anda kondisikan, boleh terbalik pun nggak masalah. Ini aktivitas A, waktunya 2 minggu. Ini cara lain lah untuk menentukan jalur kritis. Ini mudah-mudahan benar. Nggak harus pakai yang kayak kemarin. Tapi kalau Heiger render pakainya yang kemarin. Yang ke kanan ditambah, yang ke kiri dikurangi. Ini aktivitas A. Ya. Kemudian ini adalah aktivitas B. Ini 1, 2, 3. Ya. Ini aktivitas B. Setelah itu aktivitas B berapa? Aktivitas B 3 minggu. Ya. Anda tuliskan di sini 3 minggu. Berarti B. Ini menurut saya ini dibilang lebih mudah daripada yang ini. Nah, setelah A, aktivitas apa ini? Setelah A. C berapa? 2. C 2. Ini harus satu-satu. Ini 1, 2, 3, 4. Ya, ini C 2 minggu. Boleh pakai gini. Ya. C ini harus C 2 minggu. C 2 minggu. Kemudian setelah itu apa lagi? A, B, D kan? A, B,
D. A, B, D. Setelah A, B, D. Berarti saya tulis di sini aktivitas, bukan aktivitas, ini kelima. A dulu selesai, aktivitas A selesai 2 minggu, 2 minggu. Setelah itu baru D. Benar. Benar. Ya, aktivitas B dulu, baru D. Benar nggak? Ya. Nah, kalau seperti ini kan kalau lihat kemarin kan dia gambarnya seperti ini. Aktivitas D itu berapa lama? Aktivitas D itu berapa lama nih? D, A, B, D itu 4 minggu. Coba Anda lihat ringan kerja di sini. Oh, mungkin saya nggak harus gambar ini ya. Harus gambar ini ya. Aktivitas D itu kan ini. Mungkin saya tidak pusing. Ini aktivitas D berarti kan ini 2 ya. Ini misalkan D ini gimana? Ini nih sebenarnya nih. Ya. Nah. Aktivitas D setelah D mana? Setelah D nanti kita ikut ini aja lah yang gampang. Udah jadi nih Mas Andres. Gini. Misalnya gini. Kalau untuk menentukan jarak dari titik kritis, selain menggunakan yang ini, Anda lihat A ditambah C ditambah F ditambah H. Waktu A itu kan 2 C, pekerjaan C, saya tidak gambar lagi, C 2 tambah 2, kemudian F, satu nih, F 5, 2 tambah 2 tambah 5, berarti 9, ya, kemudian tambah 9 tambah 2, 11, kemudian A ditambah C, kan tadi ke F kan, ditambah E, ditambah G, ditambah H, terus gitu satu-satu. Yang kedua, yang ketiga, B ditambah D, ditambah G, ditambah H. Nah, setelah itu apa? Anda cari nilai yang paling besar. Ya, ada juga cara yang seperti itu, udah lewat lah. Ya, ini takut salah nanti jadi bingung. Itu cara untuk mencari titik kritis. Tapi kalau misalkan dari Hazer Render, ini buat Gantt chart udah ya. Ini kita lihat di POM-QM. Kalau POM-QM kan udah jadi. Nah, sekarang kita coba menggunakan Word. Kalau kita review sedikit, ketika kita berbicara ini review sedikit, analisis jaringan kerja, ini bagian dari manajemen proyek. Ini tujuannya apa? Supaya perencanaan dan pengawasan semua aktivitas dapat dilakukan secara sistematis, sehingga terjadi efisiensi kerja. Nah, biasa yang ditanyakan di sini adalah jaringan kerja, kemudian jalur kritis. Jaringan kerja dan mencari jalur kritis itu bisa pakai dua. Ada Critical Path Method, CPM, dan ada PERT, Project Evaluation Review Technique. Nah, kapan Anda menggunakan CPM? Kapan Anda menggunakan PERT?
Kalau taksiran waktu untuk setiap kegiatan itu adalah tunggal, maka lebih baik menggunakan CPM. Tapi kalau per, ini kalau taksiran waktunya itu tidak tunggal, artinya misalkan di sini terdiri atas 3 estimasi waktu untuk setiap kegiatan, waktu tercepat, optimis, waktu normal, dan waktu ternama. Nah, kalau seperti ini, lebih baik menggunakan per. Nah, maksudnya waktu tunggal itu adalah, kalau misalkan contoh yang kemarin, kalau misalkan Anda punya hanya satu waktu, misalkan ini nggak ada nih. Ya, coba Anda buat jalur kerjanya. Maka yang paling tepat menggunakan critical path method. Tapi kalau misalkan Anda punya jalur waktunya seperti ini, aktivitas A tercepat itu 1 minggu, normalnya 2 minggu, paling lama 3 minggu. Kan suka seperti itu kan? Ya, kalau dalam sebuah proyek. Nah, kalau Anda punya 3 estimasi waktu seperti ini, lebih baik menggunakannya bukan CPM, tapi menggunakannya itu per. Oke. Nah, sekarang kita coba bagaimana menggunakan per. Contoh CPM mungkin yang atas tadi. Contoh per, data ini dapat dari mana data ini? Ya, data ini sebenarnya kalau menggunakan per, Anda harus membuat 2 kolom lagi. Yang pertama itu expected time dan varian. Expected time, waktu yang diharapkan, itu rumusnya adalah A ditambah 4M ditambah B dibagi 6. A ditambah 4M ditambah B dibagi 6. Berarti 2 ini dapat dari mana? 1 ditambah 4 dikali 2, 9. Benar? 1 ditambah 4 kali 2, 9 kan? 9 tambah 3, 12. 12 bagi 6, 2. Dan seterusnya. Oke. Dan variansnya adalah B min A di kuadrat, B min A bagi 6 di kuadrat. Hasilnya 0,11. Oke. Oke. Nah, untuk istilahnya di sini yang ditanyakan itu adalah untuk mencari jaringan kerja. Jaringan kerja, ya, gunakan expected time. Kebetulan ini sama. Jadi Anda buat lagi, ini kebetulan angkanya sama. Jadi untuk jaringan kerja, yang pertama, Anda untuk mencari jaringan kerja, sama seperti buat seperti ini lagi. Ya, jaringan kerjanya, nah Anda buat seperti ini, jaringan kerjanya. Ya, Anda buat jaringan kerjanya seperti ini. Kemudian, setelah itu, Anda gunakan angka ini, expected time, sehingga dari jaringan kerja ini, yang kedua, Anda dapat jalur kritis. Jadi bedanya itu apa? Kalau tadi menggunakan angkanya itu yang ini, ya, normal time. Untuk mengisi ini, benar, yang ininya nih, yang merah-merah ini, pakai yang normal. Sekarang yang merah-merahnya ini menggunakan expected time. Dan kebetulan untuk soal ini angkanya sama. Ya. Dan didapatlah jalur kritisnya adalah yang kemarin itu berapa jalur kritisnya? Ini. Jalur kritis.
Ya, ini sama dengan yang kemarin. Ini jalur kritisnya. Nah, di sini yang ketiga, kalau misalkan kita mau menghitung berapa probabilitas pekerjaan atau proyek selesai dalam 16 minggu. Untuk soal ini kebetulan angkanya sama ya. Untuk soal ini yang kemarin kita hitung waktu penyelesaiannya kan 15 minggu nih. Ya, nah sekarang kita coba berapa sih probabilitas selesainya 16 minggu. Berarti lebih dari waktunya kan? Ya, karena proyek itu kan kadang-kadang ada yang tepat waktu, ada juga yang melebihi dari waktunya 15 minggu. Nah, caranya adalah pakai rumus ini. Ini sebenarnya rumus J-score. Ya, ini rumus J-score. Nah, yang Anda harus cari itu adalah variannya, varian project. Varian project varian project itu dicarinya itu adalah jalur kritisnya A, C, E, G, H. Berarti varian project-nya, project varian itu adalah sigma varian of activity on critical path. Berarti varian project-nya itu adalah 0,11 ditambah 0,11 ditambah 0,11 tambah 0,11 tambah 1 tambah 1,78. Coba ini berapa nih? Ditambah 0,11. Ini berapa nih? Ulangan berapa? Benar ya? Varian projectnya itu adalah penjumlahan varian pada aktivitas kritisnya. Aktivitas kritisnya itu adalah A, C, E, G, H. 0,11 ditambah 0,11 ditambah 1 ditambah 1,78 ditambah 0,11. Ini berapa? 3,11, Pak. 3,11. Ini betul. Berapa? 3, berapa hasilnya? Ya, berapa? Ini hasilnya berapa? 0,11 tambah 0,11 tambah 1 tambah 1,78 tambah 0,11. Salah. Berapa hasilnya? Ada yang udah gitu? 0,11. Ayo, udah yang itu? 3,11, Pak. 3,11. 3,11. Kemudian diakarkan.
Datarkan berapa? 3,11 datarkan. Kan kita cari standar deviasinya ya. 1,76. Mantap. Berarti sigmanya sigma P-nya berapa? 1,76. Nah, kemudian caranya ini masukkan ke sini. Date sama dengan due date-nya, kita kan coba bagaimana kalau 16 minggu, berapa probabilitasnya? 16 minggu, misalkan expected date completion itu 15 minggu. 15 minggu itu kan hasil perhitungan kita kan? Ininya 1,76. Berapa nih hasil? Berapa hasilnya ini? 0,57 Pak. 0,57. Ada yang buat tabel Z? Tabel Z ada 0,57. Berarti begini. Ya. Berarti ini Anda harus cari di tabel. Ini saya anggaplah simetris ya. 0,57 berarti ada di sebelah kanan ya. Masih ingat di statistik? Masih ingat? Ingat? Saya anggap udah masih ingat lah. Berarti ini 16 ya. 16 minggu kan. Kita cari berapa sih probabilitas kalau misalkan proyek ini selesai 16 minggu. Yang ini kan expected-nya 15 minggu. Kalau kita rubah dalam bentuk Z, pasti ini 0. Kalau 16 itu adalah 0,57. Nah, yang dicari itu yang mana? Yang dicari itu adalah luas ini. Berapa luas ini? Luas segini berapa? Ya berapa? Kalau dari tabel Z jadi 0,7157 Pak. 0,7157. Berarti luas ini adalah 0,7157. Berarti kesimpulannya apa? Berarti probabilitas proyek akan selesai selama 16 minggu. Probabilitasnya berapa? 0,7157. Atau mungkin kita tulis 71,57.
Ya. Oke, ada lagi mau tanya? Ada mau tanya? Kalau misalkan pada minggu ke berapa proyek akan selesai 99%. Berarti caranya adalah 99%. Kalau misalkan saya ambil di sini ya, berarti selesainya pada minggu keberapa proyek itu akan selesai 99%. 99% kan hampir selesai ya. Taruhlah ini, kalau saya sebut ini di sini, yang ditanyakan itu adalah pada minggu keberapanya. Berarti luas ini ke sini, ya, luas ini ke sini, saya gabung ya, kayak nggak lama lagi apa. Ini adalah luasnya 0,99. Luas segini adalah 0,99. Berarti kita cari. Yang kita cari itu adalah di sini minggu keberapa. Kalau di statistik itu yang kita kenal dengan inverse CDF. Berarti caranya bagaimana? Caranya Anda bisa cari Z-nya. Coba Anda baca tabel terbalik. Yang saya sebut baca tabelnya terbalik. Kalau 0,99 Z-nya berapa? Gunakan tabel positif. Kalau 0,99 Z-nya berapa? Tabelnya ada. 2,33. Pas, 2,33. 2,33 pas. Itu lebih 0,9901. Ya, ini 2,33. 2,33. Oh. Nah, berarti masukkan ke sini. Ya. Berarti yang ditanyakan kan ini. Berapa nih? X. Ya. Berarti di sini adalah 2,33. Berarti X-nya berapa nih? Berapa? Ini kalau kita ini pakainya for Project Evolution Review Technique. Ini berapa nih? X-nya berapa? Ya. 19. 19 pas? 19,1 sih. 1,1. Sudah. Minggu. Berarti pada 19,1 minggu proyek itu selesai berapa persen? 99%. Nah, ini variable inactivity time. Most likely, itu di tengah-tengah, normal. Ini probability untuk optimis paling cepat. Kalau ini paling lama.
istilahnya pesimistik ya. Ya. Ini kalau kita menggunakan Word. Jadi istilahnya deadline-nya, jadi ya paling lama lah gitu. Proyek itu selesai 99%-nya ya pada minggu ke 19. Oke. Udah. Nah, ini ada catatan, nanti kita review bisa. Kelebihan CPM, di sini sangat bermanfaat untuk memudahkan, untuk menjadwalkan dan mengendalikan proyek besar. Konsep yang lugas, secara langsung, dan tidak memerlukan perhitungan matematis yang rumit. Metode dapat untuk melihat hubungan antar kegiatan proyek secara tepat. Analisis jalur kritis dan Slack membantu menunjukkan kegiatan yang perlu diperhatikan lebih dekat. Dokumentasi proyek dan gambar menunjukkan siapa yang bertanggung jawab untuk berbagai kegiatan. Ini kelihatannya, lihatnya dari mana? Dari Gantt chart. Ya, dapat diterapkan untuk proyek yang bervariasi, berguna dalam pengawasan biaya dan jadwal. Jadi kita lihat, kita singgung sedikit untuk biaya. Keterbatasan CPM atau PER, kegiatan harus jelas dan hubungan harus bebas dan stabil. Hubungan pendahulu harus dijelaskan dan dijaringkan bersama-sama. Perkiraan waktu cenderung subjektif dan tergantung manajer. Biasanya kan, biasanya yang expert. Misalkan, membangun fondasi. Membangun fondasi ini berapa lama? Kalau yang udah tahu kan gampang. Yang ketiga, yang keempat, ada biaya terselubung dengan terlalu banyaknya penekanan pada jalur kritis, maka nyaris kritis perlu diawasi. Nyaris kritis. Jalur kritis perlu diawasi. Nah, ini kebetulan kalau nanti Anda jalan-jalan ke kampus, dan kalau tidak salah ada pembangunan gedung baru, coba Anda lihat ada Gantt chart-nya. Ya, coba di situ. Untuk membuat kampus itu, kalau Anda lihat Gantt chart-nya, misalkan yang pertama dibuat itu apa sih, dan yang terakhir itu apa? Waktunya berapa lama? Kan kadang-kadang yang namanya proyek, misalkan kalau jalan, kalau misalkan Anda lihat pembangunan jalan, kan ada tuh pelangnya tuh, waktu pengerjaan 16 minggu, waktu pengerjaan 18 bulan, kan ada gitu ya. Nah itu kan plus minus sebenarnya, bisa tepat 16 minggu, atau bisa tepat 16 bulan, atau bisa juga lebih dari 16 bulan, atau kurang dari 16 bulan. Jadi sekali lagi, PERT dan CPM itu sebenarnya bagian dari manajemen project. Yang digunakan untuk apa? Yang tadi mengatur kejadwalan, mengawasi misalkan siapa yang melakukan apa. Ya. Nah misalkan Bu Dominika ini hanya bagian interior. Mungkin kalau ini pembuatan gedung, ya, atau misalkan kalau misalkan di sini. Bu Dominika ini kerjanya itu hanya bagian misalkan ya install pollution control system. Berarti Bu Dominika mungkin pada saat bagian ini belum dulu bekerja. Dia baru bekerja itu F itu minggu keberapa? Nah itu bisa dilihat dari Gantt chart-nya. Ya, nggak mungkin kan Bu Dominika kerja dari awal gitu. Kan harus dibayar. Benar nggak? Nah, kadang-kadang dalam proyek itu kan ada hanya bagian, misalkan bagian fondasi, atau juga yang bagian fondasi langsung ke tembok, misalkan, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan bagian interior, misalkan bagian ngecat atau apa, bagian ngecat, misalkan, atau bagian interior yang lainnya, mungkin dia baru bekerja itu pas akhir-akhir.
Tidak mungkin kan kalau di hire dari awal. Kenapa? Kalau di hire dari awal, cost. Nah, di sini ada cost normal, ada cost crash. Artinya di sini adalah lihatnya itu di Slack di sini. Ya, ini di Slack ini, Anda lihat di Slack. Nah, kalau misalkan ini no, no. No. Nah, lihat nih. Early finish 3 minggu. Late finish 4 minggu. Berarti sini kan ada waktu kosong nih satu minggu kan? Crash cost-nya berapa di sini? Penambahan biayanya di sini. Untuk konstruksi apa? Yang yang no itu B. Di B itu berarti crash cost-nya ini 3, 4 kurang 3, 1. 1 berarti B itu 1 crash cost per week-nya berarti 2.000. Ya, lihatnya seperti itu. Oke, ini tambahan. Nah, yang terakhir kita coba saya menggunakan POM-PM untuk menunjukkan menunjukkan Gantt chart. Tapi sebelumnya yang ditanyakan dalam analis jaringan ini adalah analis jaringan kerja itu pasti yang ditanyakan itu adalah Anda buat jaringan kerja. Kemudian Anda cari jalur kritis. Untuk mencari jalur kritis jaringan kerja, Anda bisa gunakan CPM atau PERT. Bedanya, kalau CPM itu untuk setiap kegiatan tunggal, hanya ada waktu normal aja misalkan. Ya. Kalau PERT, di sini terdiri atas 3 estimasi waktu. Karena dalam kegiatan itu kan, kadang-kadang ada waktu tercepat, waktu normal, dan ada waktu terlama kan. Nah, kalau ada hal yang seperti itu, maka lebih baik menggunakan PERT. Nah, bedanya apa? Dalam menentukan jalur kritis, kalau PERT ya, menggunakan ini, expected time. Jadi, kalau di CPM yang kemarin itu kan pakai normal weeks, normal time weeks, benar? Nah, yang ininya kan A-nya 2, C-nya 2, dapat dari mana? Dari sini. Nah, kalau PERT, yang 2, yang di sininya 2, 3, 4, 3, dan seterusnya, gunakan dari expected time. Nah, kebetulan expected time di sini nilainya sama. Jadi kita nggak harus buat lagi. Varian ini untuk apa? Misalkan kita bisa mengkalkulasi, misalkan kira-kira proyek selesai dalam 16 minggu berapa persen ya? Kan kadang-kadang orang suka bilang proyek kira-kira selesai ya 2 minggu lagi lah, misalnya 2 minggu lagi berarti minggu ke-18 misalnya. Atau minggu ke-15. Nah, ini kita bisa menggunakan distribusi normal ini untuk memperkirakan. Jadi kalau misalkan di sini proyek akan selesai selama 16 minggu, ya paling lama 16 minggu, misalnya berapa persen ya? Hanya 71,57%. Proyek selesainya 99%, proyek itu selesai, kira-kira paling cepat berapa minggu? Atau paling lama, bukan paling cepat, paling lama berapa minggu? 19,1 minggu. Ya,
Ini berbicara apa namanya PERT, Project Evaluation Review. Dan bedanya hanya di sini. Kalau PERT pakainya expected time, kalau CPM ya misalkan yang adanya hanya normal ya normal. Oke. Nah, sekarang kita coba melihat Gantt chart menggunakan POM-PM. PM, nah, saya buka dulu. POM-PM. Ini yang saya close. POM-PM ada yang punya? POM-PM ada yang punya POM-PM? Nah, kalau kebuka POM-PM seperti ini, yang pertama seperti biasa di modul kemudian project management, lagi modul project management, file new, single time estimate. Single time estimate itu ABCD. Ya, ininya ada 8. Aktivitinya ada 8. Oke. Kemudian activity time-nya Anda masukkan 2, 3, 2, kemudian 3, 2, 4, 4, 3, 5, 2. Kemudian activity yang predecessor ini A, B nggak ada. Kegiatan C dilakukan setelah kegiatan A. D itu A dan B. Ini adalah C, ini C, ini D dan E. Yang ini adalah F dan G. Ya. Kemudian Anda cek lagi, ini kemudian project management resultnya adalah project itu akan selesai 15 minggu. Normal, kan dia di tengah-tengah rata-ratanya 15. Kemudian chart, nah ini Gantt chart, ya Gantt chart. Gantt chart di sini kalau Anda lihat, ini kebetulan yang merah itu adalah yang critical. Ya, yang merah itu critical. Ya. Nah, berarti kalau misalkan ini kan early time. ES. Pekerjaan A 2 minggu. Ya, 2 minggu. Pekerjaan B, pekerjaan A kan masuk critical nih. Pekerjaan B 3 minggu. Berarti kalau misalkan saya sekarang ada di minggu kelima, berarti nih kita ada 1 nih titik kritis. Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, kita sekarang misalkan Anda lagi ada di proyek. Sekarang Anda di minggu keberapa? Di minggu ke-6. Kita bisa lihat di minggu ke-6 itu apa yang kita lakukan. Berarti aktivitas D, aktivitas E, dan aktivitas F. Kalau kita di minggu 9, berarti aktivitas apa nih yang harus selesai? Kalau kita berbicara early time, bukan harus selesai. Kita mulai ya, mulai sini. Kemudian late time. Kemudian
Ini Gantt chart early and late. Ini semuanya digambar. Berarti critical time itu adalah ini kita harus selesai. Ya, pekerjaan A itu harus selesai minggu kedua. Minggu kedua itu kita harus mulai pekerjaan C. Nah, pekerjaan B mulai minggu ke-0 paling cepat selesai minggu ketiga. Tapi pekerjaan B ini boleh dimulai minggu ke-1 dan selesai paling lambat minggu ke-4. Jadi kalau misalkan pekerjaan B belum selesai di minggu ketiga, boleh nggak? Boleh, karena paling lambat selesai minggu ke-4. Kalau pekerjaan C, mau nggak mau harus dimulai minggu kedua dan selesai minggu ke-4. Tapi pekerjaan D, nah ini pekerjaan D. Pekerjaan D itu boleh dimulai minggu ketiga. Harusnya kan minggu ketiga nih kalau early start. Kenapa? Karena pekerjaan D ini kalau kita lihat dilakukan setelah pekerjaan apa? D itu setelah apa? D itu setelah A ya. D itu setelah A. Nah, D ini boleh dilakukan atau dimulai awal minggu ke-4. Sebenarnya kan harusnya minggu ketiga. Tapi awal minggu ke-4 boleh nggak? Boleh. Pekerjaan D paling cepat minggu ke-7, paling lambat minggu ke-8. Ini pekerjaan F. Pekerjaan F ini menggantung. Boleh dimulai minggu ke-4, boleh juga dimulai minggu ke-10. Ini pekerjaan F. Nah, berarti di sini dengan menggunakan Gantt chart ini sebenarnya Anda bisa lihat pekerjaan apa yang harus lebih cepat selesai, bukan lebih cepat, yang harus tepat waktu selesai. Kenapa? Karena kalau ada masalah seperti ini kan bisa menambah beban. Ada selisihnya, slack-nya. Ini mungkin penerimaan dari Gantt chart. Tapi kalau Anda lihat nanti realnya, misal kalau Anda nanti jalan-jalan ke kampus, Anda lihat di kantor mandor proyeknya, saya yakin ada kerjaan apa yang harus dilakukan. Misalnya bulan ini sampai bulan ini, kayak yang harus dilakukan. Ini kan untuk pengawasan. Contoh, kemarin aja pas pembangunan yang gedung yang sekarang, yang kemarin Anda gunakan untuk kuliah, katanya sih ngebor CAI aja itu udah hampir 2 bulan, 3 bulan. Ya, hanya untuk mencari apa? Air. Ya, ini ya. Oke. Kemudian nah, ini kalau ini triple time ya, triple time. Triple time itu berarti yang tadi yang apa? Yang optimistik paling cepat, normal, most likely, dan pesimis itu paling lama. Paling lama. Kita coba ya. Ini angkanya yang tadi 1, 2, 1, 2, 1, 1, 3, 1. Most likely ini yang M. Kalau optimistic itu A, most likely itu M. Pesimistik itu adalah B yang tadi. 3, ini 2, 3, 2, 4, 4, 2, 4, 2. Pesimistiknya 3, 4, 3, 6, 7, 9, 11, dan terakhir 3. Kemudian
sama project kita lakukan 15 minggu. Kemudian standar deviasinya, itu standar deviasi tadi yang menghitung itu siapa Bu Siti? Ya. Standar deviasi project, ya, standar deviasi. Ya, standar deviasi project yang tadi 1,76, benar? Benar ya? Ini tadi Bu Siti siapa yang hitung? 1,76 itu varian project yang masuk ke dalam critical path dijumlahkan kemudian diakarkan 1,76. 0,33 itu dapatnya dari mana? 0,733 itu didapatnya dari datanya dari ya, B dikurangi A dibagi 6 dikuadratkan. Nah ini yang yang gambar yang kotak-kotak itu ya, yang bulat-bulat itu ya. Ini early start, early finish, late start, late finish. Nah, dua ini dapat dari mana dua ini? Dua ini didapat dari expected time. A ditambah 4M ditambah B dibagi 6. Yang tadi ya, yang tadi ya, expected time itu adalah A ditambah 4M, A ditambah 4M ditambah B dibagi 6. Nih, oke. Nah, kemudian Windows. Ini plain text. Ya, yang tadi optimistic, most likely, pessimistic, A, M, B. Activity time yang 2, 3, 2 ini sekali lagi dapat dari mana? 1 ditambah 4 dikali 2 ditambah 3 dibagi 6. Standar deviasi varians itu dapat dari mana? 3 dikurangi 1 bagi 6 dikuadratkan. Dapatnya 0,11. Kalau 0,11 diakarkan 0,33. Oke. Nah, yang merah ini adalah critical path. Berarti jalur kritisnya A, C, E, G, H. Kalau kita jumlahkan, berarti itu yang disebut dengan varian project. Varian projectnya berarti 3,11. 3,11 dapat dari mana? 0,11 tambah 0,11 ditambah 1 ditambah 1,78 ditambah 0,11. Dapat 3,11. Kemudian square root of total. Akar dari total critical activity ini adalah 1,7. Yang standar deviasi tadi. Kemudian chart. Nah ini sama seperti tadi ya. Kebetulan datanya. Artinya data yang digunakan untuk mencari critical path-nya itu adalah menggunakan ini. Menggunakan jadi kalau misalkan Anda mau mencari jalur kritis, menggunakan waktu yang mana? Yang optimistik, most likely, atau pesimistik? Tidak satu-satunya dari sini, tapi Anda hanya menggunakan yang activity time. Ya, yang ini yang dibuat ke ini, buat sih. Oke. Udah, ada yang mau tanyakan? Ada? Ada yang mau tanyakan? Ada? Ini critical time.
Kemudian ini crashing nggak salah. Kemudian cost budgeting. Cost budgeting. Ini kalau kita berbicara normal cost mana normal cost? Normal cost, lihat di data ya. Normal cost ini adalah 22.000. 22, 23, 30, 123, 26, 123, kemudian 48, ini datanya ada yang di Microsoft Word ya, 56, 123, normal, post normal, 30, 23, 80, 123, kemudian 16. Kalau kita sekarang berbicara analisis biayanya. Kemudian solve. Ini kita berbicara activity cost. Activity cost berarti kalau misalkan kita menggunakan early start, ya, kumulatif cost, ini kelihatan? Kalau kita early start itu ya, kalau misalkan dimulainya minggu kedua ya kita mulai minggu kedua gitu. Early start berarti periode 1, periode 2 sampai kumulatifnya kita di minggu ke-15 itu 308.000. Ya. Jadi kalau misalkan sampai ke periode 9, minggu ke-9 kita udah habis berapa nih? 228.000. Kemudian kalau late start budget, ya, late start budget itu habisnya juga sama. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah chart. Mungkin di sini ada tambahan budget. Jadi ya ada kemungkinan ya budgetnya sama 308, tapi ada kemungkinan di minggu ke-7 itu kalau menggunakan early start ini membutuhkan budget yang lebih besar. Tapi kalau kita lihat total itu sama. Oke. Nah, kemudian ada deviasi udah. Nah, yang saya jarang coba itu ini start and end number. Itu saya jarang pakai. Kalau Anda mencoba silahkan. Ya, karena dari tadi pun dari yang ini precedent list ini menurut saya yang lebih gampang. Ya, mudah-mudahan. Biasanya kalau di model seperti ini, kalau jalurnya salah udah. Cari contoh yang lain. Solution. Udah, ada yang mau tanya? Jadi ujian bahannya setelah UTS.
Ya. Bahannya selalu TS sampai ke Word dan CPN. Udah mudah kan? Selamalah. Berarti kita untuk ujian tanggal 14 ya, jam setengah 1. Ujiannya kita menggunakan cara seperti UTS kemarin. Boleh pakai form QM Ya? juga, Pak. Hah? Boleh pakai form QM. Boleh. Dari perhitungan yang ininya kalau disuruh gambar critical path berarti nggak bisa pakai form QM. Ya. Critical path kan harus pakai blok-bloknya ini ke satu-satu. Artinya kan kalau pakai form QM kan yang pada saat Anda mencari critical path-nya kan terpisah. Gambar dengan tabel terpisah. Nah, kalau Anda bisa menggabungkan ya silahkan. Silahkan. Jadi jangan sampai Anda gambarnya misalkan yang seperti yang di form QM kan, misalkan aktivitas A garis gitu. Nah, itu harus ada penjelasannya. Penjelasan angka-angkanya justru ada di tabel. EF, yang LF, misalkan definisi, misalkan itu harus pindahkan ke yang gambar yang bulat-bulat itu. Kalau Anda bisa memindahkan ya silahkan. Dan yang pasti yang dibutuhkan itu adalah analisisnya, tidak hanya gambar. Kalau Anda menggunakan form QM boleh nggak? Boleh, silahkan. Asal bisa menerjemahkan hasilnya. Kalau pakai form QM kan bisa lebih cepat ya. Benar nggak? Oke. Ya, bagaimana kan? Saya nggak tahu form QM baru itu yang angka-angka yang di bulatnya itu bisa masuk atau enggak. Karena itu saya dapat tahun 2003. Ledger yang pertama itu. Kalau nggak salah ya form QM-nya yang edisi lama ini. 2003 dulu berapa ya? Update-nya 2006 ya. Saya dapatnya 2006. Kalau bukunya saya dapat 2003. Ya, ini udah kelamaan. Saya dapat bukunya tahun 2004. 2004. Copyright-nya 2004. Nggak tahu kalau yang terbaru ada kemungkinan ya mungkin gambarnya bisa lebih bagus. Ya, dia minta ya. Jadi kalau misalkan tadi yang tanya boleh menggunakan form QM, tapi ingat pada saat Anda menulis hasilnya jangan hasil form QM langsung ditulis gitu atau dikopas. Gitu. Jadi nanti boleh kalau misalkan Anda menggunakan Excel silakan Anda tinggal crop gitu kan ya antara Word dan tulisan tangan kan bisa dikombin. Benar enggak? Ngerti nggak nih? Untuk ujian, misalkan nih buat Dinda, misalkan yang sebagian pakai form QM. Nah, hasil form QM-nya itu Anda tinggal crop. Kan bisa di copy itu. Pindahkan ke Microsoft Word. Nanti itu jadikan lampiran. Ngerti nggak maksudnya? Tetap jawabannya pakai tulisan tangan. Nanti misalkan buat Dinda lihat lampiran sekian, kan itu bisa dilihat. Oke. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Ya. Ya. Bentar. Lupa lagi bahan UTS itu apa aja? UAS itu apa aja?
Oh, menarik ini. Transportasi ya? Benar? Banu UAS ya? Saya kira Banu UTS itu. Transportasi, persediaan, AHP, probabilitas ekspektasi, plus CPM. Dikit ya. Ya, jadi bahannya hanya transportasi, ekspektasi, dan probabilitas ya. Kemudian tadi apa? AHP. Jadi transportasi, persediaan, AHP, probabilitas ekspektasi, dan per CPM. Ya. Nah, tugas yang kemarin itu cocoknya pakai apa? CPM, critical path model. Kenapa? Karena dia waktunya tunggal. Nah, nanti setelah ini ada tugas dari saya juga. Tugasnya estimasi waktunya yang 3, yang per. Oke. Udah ya? Udah, kalau tidak ada, kita deal ya. Ujian tanggal 14, jangan sampai lupa. Jadi nggak ada toleransi kalau lupa. Ya. Tanggal 14 Juni, jam 12.30, insya Allah ya, mudah-mudahan tidak ada kendala, tidak ada apapun. Persiapan perangkat, internet, dan seterusnya. Ya. Kemudian persiapan laptop atau PC. Sangat tidak disarankan menggunakan handphone. Kalau misalkan Anda nggak bisa apa-apa, cuma ada handphone ya silakan. Mau apa lagi? Ya, oke. Kalau menggunakan handphone kan Anda nggak bisa menggunakan Excel itu. Jadi kalau handphone Anda bisa pakai Excel silakan. Ya, kalau misalkan tidak ada yang tanyakan, terima kasih buat semuanya. Selamat siang, sampai ketemu ujian akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya? Ya, Nanti bahan tadi di lab Unpad. Disimpan. terima kasih. Plus Pak. tugas. Terima kasih Pak. Plus tugas ya. Tunggu tugasnya.